berikut ini instruksi pengerjaannya, yaitu pertama buat database dengan nama DB Inventaris. Tapi sebelum itu kita masuk ke XAMPP, nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kita klik cell, ya, terus masukkan perintah MySQL min-u root min-p, kemudian buat database dengan perintah create database, namanya DB Inventaris. Lalu gunakan DB Inventaris dengan perintah use DB Inventaris. Kemudian langkah kedua yaitu membuat tabel sesuai ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini tabel user. Saya sudah membuat perintahnya satu-satu, biar tinggal di copy paste. Yang pertama kita masukkan perintah untuk membuat tabel user, create tabel user, kemudian masukkan ID user, variabel integer, kemudian auto increment dan jadikan primary key, dan seterusnya nama username, password, dan juga level. Kemudian yang kedua yaitu membuat tabel alat bahan. Kita masukkan namanya ID barang, tipenya integer, sama auto increment dan jadikan primary key. Selanjutnya nama barang, tipenya varchar, spesifikasi tipenya text, kondisi tipenya varchar, jumlah barang integer dan sumber dana tipenya varchar. Sesuaikan dengan instruksi pengerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat tabel penyedia. Ya, masukkan ID penyedia, tipenya integer, auto increment, jadikan primary key, dan juga nama penyedia, ya, alamat penyedia dan telepon penyedia. Lalu buat tabel stok dengan perintah create tabel stok, ya, di barang, tipenya integer, jadikan primary key, dan juga nama barang di sini, jumlah barang masuk, jumlah barang keluar, total barang, dan di sini kita buat relasi antara ID barang dari stok ke ID barang alat bahan. Nah, gitu ya, jadiin relasi nih perintahnya. Lalu yang kelima membuat tabel pinjam alat. Yang pertama namanya di sini ID pinjam, dan juga buat tipenya integer, auto increment, dan jadikan primary key. Kemudian peminjam, tanggal pinjam, ID barang, dan seterusnya lah itu. Dan ini juga pinjam alat kita jadikan, ya, kita tambahkan relasi ke alat bahan. Oke. Kemudian yang keenam, tabel barang masuk. Di sini ID barang, tipe integer juga, nama barang, tanggal masuk, jumlah masuk, ID penyedia. Nah, di sini pada tabel barang masuk kita tambahkan relasi ke alat bahan pada ID barangnya dan juga ke penyedia. Nah, jadi ada dua terhubung relasinya, ya, seperti perintahnya di sini. Relasi foreign key-nya ada dua. Oh iya, di sini juga on update jadikan cascade, dan juga on delete-nya kita jadikan cascade. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel barang keluar. Tadi ada barang masuk, sekarang barang keluar, sama ID barang, tipenya integer, jadikan primary key, dan barang keluar ini juga kita tambahkan relasi ke alat bahan. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu mengisi data master atau dummy data. Kita isi user, penyedia, dan juga alat bahan. Kemudian kita masukkan perintah insert into user, yaitu nama, username, password, dan juga level. Di sini isi saja bebas. Lalu insert into penyedia untuk mengisi nama penyedianya, nama penyedia, alamat penyedia, juga telepon penyedia. Kemudian kita isi data alat bahannya, ada nama barang, spesifikasi, kondisi, dan juga jumlah barang, lalu sumber dana. Selanjutnya yaitu membuat sebuah trigger dengan nama update stok masuk. Logikanya ketika data baru diinput ke tabel barang masuk, maka kolom total barang di stok dan juga jumlah barang
yang ada di alat bahan akan bertambah secara otomatis. Kemudian di sini perintahnya yaitu delimiter /2 kali create trigger dengan nama update stok masuk. Ketika kita akan mengisi data baru pada barang masuk, maka total barang di tabel stok dan jumlah barang pada alat bahan akan bertambah secara otomatis. Begitu logikanya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membuat query SQL yang akan menampilkan daftar barang yang dipinjam beserta nama peminjamnya. Kemudian menampilkan daftar barang yang disuplai oleh penyedia tertentu menggunakan inner join. Kita masuk ke tahap pengujian yaitu cek struktur tabel dengan perintah describe seperti describe user, alat bahan, penyedia, describe stok dan lain-lain untuk mengecek primary key dan juga relasinya. Kemudian mengecek integritas data atau relasinya dengan cara mengisi data di barang masuk dengan ID penyedia itu tidak ada tabel penyedia. Seperti di sini contohnya ID penyedianya yaitu 999. Karena belum ada di penyedia, maka hasilnya itu error. Itu tandanya integritas data kita atau relasinya sudah benar karena database menolak input. Selanjutnya uji otomatisasi yaitu mengecek stok awal dari barang yang ada pada alat bahan dengan perintah select jumlah barang from alat bahan dengan ID barang 1. Nah, di sini akan muncul jumlah barangnya itu 10 stok awalnya. Kemudian kita akan menambahkan atau menginput data baru pada barang masuk dengan jumlah masuknya kita tambahkan 5 dan ID penyedianya di sini 1. Ini kita ubah sedikit. Ketika kita tambahkan jumlah masuknya 5 dan hasilnya adalah jumlah barangnya akan bertambah 15 pada tabel alat bahan. Nah, selanjutnya adalah uji query join yang dimana data pada tabel barang dan juga penyedia akan sinkron.